Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Isnawati dari Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri BPS RI. Selamat berjumpa kembali pada pelatihan Survei Pola Distribusi Perdagangan tahun 2021. Sebelumnya, Bapak Ibu telah menerima materi pendahuluan, metodologi, dan tata cara pengisian kuesioner. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu pemeriksaan konsistensi isian kuesioner VPDP 21. Di sini kita akan membahas aturan validasi yang ditetapkan pada setiap rincian kuesioner VPDP 21. Pemeriksaan secara umum, banyaknya dokumen harus sesuai dengan banyaknya usaha yang menjadi tanggung jawab masing-masing PCS. Untuk setiap dokumen, isian kode KBLI yang ada di pojok kanan atas cover depan kuesioner harus sesuai dengan isian pada daftar sampel perusahaan utama VPDP 21 DSPU atau daftar sampel perusahaan pengganti VPDP 21 DSPP kolom 8. Perhatikan bahwa semua isian harus menggunakan huruf kapital atau huruf balok, jika belum harus dibetulkan. Periksa untuk seluruh satuan yang dituliskan oleh petugas harus sudah menggunakan satuan standar. Jika terdapat hal-hal yang meragukan, kurang jelas dan sebagainya, konfirmasikan kepada petugas pencacah agar dapat dilakukan perbaikan. Blok 1. Keterangan usaha. Periksa isian identitas pada blok 1 yang disalin dari daftar VPDP 21 DSPU atau VPDP 21 DSPP dan dilengkapi sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Untuk rincian 2, coret yang tidak sesuai, pilih salah satu apakah kabupaten atau kota. Demikian juga dengan rincian 4, coret yang tidak sesuai, pilih salah satu apakah kelurahan atau desa. Rincian 5, nomor urut perusahaan atau usaha harus sama dengan nomor urut pada daftar VPDP 21 DSPU atau VPDP 21 DSPP kolom 4. Rincian 6 dan rincian 7, nama lengkap perusahaan dan alamat perusahaan, cocokkan dengan yang tertera pada DSPU dan DSPP kolom 5 dan 6. Nama dan alamat perusahaan ini bisa berbeda dengan DSPU dan DSPP disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Alamat harus lengkap. Jika tidak lengkap, konfirmasi kepada pencacah untuk dilengkapi sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Blok 2. Keterangan umum. Harus diperhatikan untuk setiap rincian, hanya ada satu kode yang dilingkari dan hanya ada satu kode yang dituliskan ke kotak yang tersedia. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Blok 2. Keterangan umum. Rincian 1. Kegiatan utama perusahaan usaha tahun 2020. Cermati penulisan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan, apakah sudah secara rinci dan jelas sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi secara tepat KBLI-nya. Pemeriksa mengisikan kode KBLI 5 digit. KBLI yang digunakan adalah Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI. Cermati apakah isian KBLI-nya sudah sesuai dengan isian pada kegiatan utama tersebut. Jika ragu, konfirmasikan kembali ke pencacah untuk memastikan jenis kegiatan utamanya. Kode KBLI di sini bisa berbeda dengan kode KBLI yang ada di pojok kanan atas blok 1 karena kode KBLI yang ditulis pada rincian ini adalah yang sesuai dengan hasil lapangan. Cek juga apakah kegiatan utama dan kode KBLI yang digunakan sesuai dengan cakupan dari kegiatan Poldis. Rincian 2, komoditas yang diteliti. Harus diperhatikan hanya ada satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Cek juga kesesuaian antara komoditas yang diteliti dengan kegiatan utama dan kode KBLI yang digunakan. Untuk komoditas beras, kode KBLI-nya adalah 10631, 46311, 47241, 47111, dan 47112. Untuk komoditas telur ayam ras, komoditas KBLI yang digunakan adalah 01462, 46325, 47214, 47111, 47112, dan 47814.
Untuk komoditas minyak goreng, kode KBL yang digunakan adalah 10415, 10437, 46315, 47111, dan 47112. Yang terakhir untuk komoditas gula pasir, kode KBL yang digunakan adalah 10721, 46331, 47243, 47111, dan 47112. Rincian 3, badan usaha, harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Rincian 4, rata-rata banyaknya tenaga kerja selama tahun 2020. Periksa jumlah tenaga kerja yang terlibat pada perusahaan atau usaha. Pastikan jumlah tenaga kerja diisi dan minimal terisi satu orang, yaitu pemilik. Rincian 5A, apakah memiliki izin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait? Harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Rincian 5B hanya ditanyakan apabila rincian 5A berkode 1. Apabila rincian 3 terisi kode 4, artinya badan usahanya yaitu memiliki izin khusus, maka rincian 5A harus berkode 1 dan rincian 5B harus terisi. Selanjutnya, pertanyaan pada rincian 6 sampai dengan rincian 9 adalah untuk komoditas yang diisi pada rincian 2. Rincian 6, apakah komoditas yang dijual adalah hasil produksi sendiri? Harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Cek kesesuaian antara jawaban dengan kegiatan utama dan kode KBLI yang digunakan. Jika blok 2 rincian 1 kode KBLI terisi 10631, 01462, 10415, 10437, dan 10721, artinya merupakan KBLI produsen, maka blok 2 rincian 6 ini harus berkode 1. Rincian 7, jika rincian 2 berkode 1 atau 2, apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif berkoordinasi dengan petani atau peternak? Harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap ditanyakan kepada petugas. Rincian 7 ini ditanyakan apabila rincian 2 berkode 1 atau 2, artinya komoditas yang diteliti adalah beras atau telur ayam ras. Rincian 8, apakah memiliki atau menguasai gudang yang terdaftar? Harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap ditanyakan kepada petugas. Rincian 9, apakah menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi? Harus diperhatikan hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, harap tanyakan kepada petugas. Selanjutnya, blok 3 distribusi perdagangan, pembelian. Rincian 1, pembelian barang dagangan selama tahun 2020. Rincian pertanyaan pada blok ini adalah untuk komoditas yang diisi pada blok 1 rincian 2. Periksa jumlah persentase pada rincian 11 sampai dengan 13 kolom 3. Pastikan jumlahnya sudah sama dengan 100%. Periksa kewajaran isiannya. Jika tidak wajar atau bahkan kosong, tanyakan kembali kepada pencacah. Periksa konsistensi isian blok 3 rincian 1 dengan blok 3 rincian 2. Jika blok 3 rincian 1-2 kolom 3 terisi luar provinsi, maka blok 3 rincian 2 kolom 2 harus ada isian wilayah dari luar provinsi dengan total persentase yang sama dengan blok 3 rincian 1-2 kolom 3 tersebut. Kemudian jika blok 3 rincian 1-3 kolom 3 terisi luar negeri, maka pada blok 3 rincian 2 kolom 2 harus ada nama isian negara dengan total persentase yang harus sama dengan blok 3 rincian 1-3 kolom 3 tersebut. Pastikan kolom 4 dan kolom 5 terisi harga beli sesuai dengan satuan yang dipilih, kilogram atau liter, coret yang tidak sesuai. Rincian 2.
wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2020. Periksa jumlah persentase pada rincian 2 kolom 4. Apakah sudah sama dengan 100%? Bila rincian 2A sampai dengan rincian 2E ada isian, pastikan bahwa nama-nama provinsi atau nama negara sudah ditulis atau dilampirkan. Pastikan juga kolom harga beli per kilogram pada tahun 2020, harga beli per kilogram atau liter bulan pencacahan tahun 2021, dan biaya transportasi sudah terisi. Seandainya kosong, konfirmasikan kepada pencacah untuk dilengkapi. Kode provinsi atau negara akan diisi oleh petugas pengawas atau pemeriksa. Jika blok 2 rincian 1, kode KBLI-nya berisi 10631, 01462, 10415, 10437, atau 10721 atau merupakan KBLI produsen, maka blok 3 rincian 1 dan rincian 2 tidak perlu diisi. Blok 4, distribusi perdagangan atau penjualan. Rincian 1, penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020. Periksa jumlah persentase pada 11A sampai L sampai dengan 13 kolom 3. Pastikan jumlahnya sudah sama dengan 100%. Periksa pula kewajaran isian. Jika tidak wajar atau bahkan kosong, tanyakan kembali pada petugas pencacah. Periksa konsistensi isian blok 4 rincian 1 dengan blok 4 rincian 2. Jika blok 4 rincian 1-2 kolom 3 terisi luar provinsi, maka pada blok 4 rincian 2 kolom 2 harus ada isian wilayah dari luar provinsi dengan total persentase yang sama dengan blok 4 rincian 1-2 kolom 3 tersebut. Kemudian jika blok 4 rincian 1-3 kolom 3 terisi luar negeri, maka pada blok 4 rincian 2 kolom 2 harus ada isian nama negara dan total persentase harus sama dengan blok 4 rincian 1-3 kolom 3 tersebut. Pastikan kolom 4 dan kolom 5 terisi harga jual sesuai dengan satuan yang dipilih. Apakah menggunakan satuan kilogram atau satuan liter? Coret satuan yang tidak digunakan. Rincian 2, wilayah penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020. Periksa jumlah persentase pada rincian 2, pastikan sudah sama dengan 100%. Bila rincian 2A sampai dengan rincian 2E ada isian, pastikan bahwa nama-nama provinsi atau nama negara sudah dituliskan atau dilampirkan. Pastikan juga harga jual per kilogram atau liter tahun 2020, harga jual per kilogram atau liter pada bulan pencacahan tahun 2021, dan biaya transportasi sudah terisi. Seandainya kosong, konfirmasikan kepada petugas pencacah untuk dilengkapi. Kode provinsi atau negara akan diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Blok 4 rincian 3, pelaku usaha distribusi. Rincian ini diisi oleh pemeriksa berdasarkan isian pada blok 3 rincian 1, asal pembelian, blok 4 rincian 1, tujuan penjualan, dan blok 2 rincian 5 sampai dengan rincian 9, indikator pelaku usaha untuk komoditas yang diisi pada blok 1 rincian 2. Harus diperhatikan, hanya ada satu kode yang dilingkari. Periksa konsistensi isian blok 4 rincian 3 dengan blok sebelumnya. Jika blok 4 rincian 3 terisi kode 1 produsen, maka blok 2 rincian 1 harus merupakan KBLI produsen, yaitu 10631, 01462, 10415, 10437, atau 10721. Kemudian blok 2 rincian 6 harus berkode 1, yaitu memproduksi barang. Jika blok 4 rincian 3 terisi kode 10 atau importir, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus KBLI non-produsen atau non-pedagang eceran, yaitu 46311, 46325,
46315, 46331. Blok 2 rincian 5A harus berkode 1 dan rincian 5B harus berkode 10, artinya memiliki izin usaha sebagai importir. Blok 3 rincian 13 luar negeri, kolom 3 harus lebih besar dari 50%, artinya pembelian terbesar dari luar negeri. Jika blok 4 rincian 3 berisi kode 9 atau eksportir, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus KBLI non-produsen dan non-pedagang eceran, yaitu 46311, 46325, 46315, atau 46331. Blok 2 rincian 5A harus berkode 1 dan rincian 5B harus berkode 9, artinya memiliki izin usaha sebagai eksportir. Kemudian blok 4 rincian 13 luar negeri kolom 3 harus lebih besar dari 50% atau penjualan terbesar ke luar negeri. Jika blok 4 rincian 3 terisi kode 7 pedagang eceran, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus merupakan KBLI pedagang eceran, yaitu 47111, 47112, 47241, 47214, 47814, 47821, atau 47243. Blok 3 rincian 13 luar negeri kolom 3 harus lebih kecil dari sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 luar negeri kolom 3 harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L rumah tangga kolom 3 harus lebih besar dari 50%. Artinya penjualan terbesar yaitu ke rumah tangga. Perbedaan pedagang eceran, kode 7 dan kode 8, supermarket swalayan, terletak pada sistem penjualannya. Jika menggunakan sistem penjualan secara swalayan menggunakan barcode dan kasir, maka dipilih kode 8. Jika blok 4 rincian 3 kode 5 agen, maka blok 2 rincian 1 KBLI harus terisi 46311, 46325, 46315, atau 46331. Blok 3 rincian 13 luar negeri kolom 3 harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 luar negeri kolom 3 harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L rumah tangga kolom 3 harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 3 jumlah rincian 11B produsen kolom 3 ditambah rincian 11C distributor kolom 3 ditambah rincian 11G pedagang pengepul kolom 3 ditambah rincian 12 luar provinsi kolom 3 harus lebih besar dari 50%. Artinya pembelian barang dagangan harus lebih dari 50% berasal dari produsen ditambah distributor ditambah pedagang pengepul ditambah luar provinsi. Blok 2 rincian 5A harus berkode 1 dan rincian 5B harus berkode 5, artinya memiliki izin usaha sebagai agen. Dan syarat terakhir yaitu blok 2 rincian 9 pertanyaan komisi harus berkode 1. Jika blok 4 rincian 3 terisi kode 2 pedagang pengepul, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus terisi 46311, 46325, 46315, atau 46331. Blok 3 rincian 13 pembelian dari luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 penjualan ke luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L rumah tangga penjualan ke rumah tangga harus lebih kecil sama dengan 50%. Penjumlahan blok 3 rincian 11B pembelian dari produsen, 11C pembelian dari distributor, 11G pembelian dari pedagang pengepul ditambah 12 pembelian dari luar provinsi harus lebih besar dari 50%. Kemudian blok 2 rincian 2 komoditas yang diteliti harus berkode 1 yaitu beras atau 2 yaitu telur ayam ras. Dan yang terakhir blok 2 rincian 7
harus berkode 1, artinya perusahaan tersebut aktif berkoordinasi dengan petani atau peternak. Selanjutnya, jika blok 4 rincian 3 terisi kode 4 yaitu subdistributor, maka blok 2 rincian 1 KBLI harus terisi KBLI 46311, 46325, 46315 atau 46331. Blok 3 rincian 13 pembelian dari luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 penjualan ke luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L rumah tangga harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 2 rincian 3 badan usaha harus terisi kode 1 yaitu PT atau kode 2 yaitu CV. Blok 3 jumlah rincian pembelian dari distributor ditambah pembelian dari luar provinsi harus sama dengan 100%. Jika blok 4 rincian 3 terisi kode 3 distributor, maka blok 2 rincian 1 kode KBLI harus terisi 46311, 46325, 46315 atau 46331. Blok 3 rincian 13 pembelian dari luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 penjualan ke luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L penjualan ke rumah tangga harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 2 rincian 3 badan usaha harus terisi kode 1 PT atau kode 2 CV. Blok 3 jumlah rincian pembelian dari produsen ditambah pembelian dari distributor ditambah pembelian dari pengepul ditambah pembelian dari luar provinsi harus lebih besar dari 50%. Blok 2 rincian 8 kepemilikan gudang yang terdaftar harus berkode 1. Selanjutnya, blok 4 rincian 3 terisi kode 6 yaitu pedagang grosir. Jika blok 3 jumlah rincian pembelian dari produsen ditambah pembelian dari distributor ditambah pembelian dari pedagang pengepul dan pembelian dari luar provinsi lebih kecil sama dengan 50%, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus terisi 46311, 46325, 46315 atau 46331. Blok 3 rincian 13 pembelian dari luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 penjualan ke luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L penjualan ke rumah tangga harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 2 rincian 9 penggunaan sistem komisi harus berkode 2. Kondisi yang kedua, jika blok 3 jumlah rincian pembelian dari produsen ditambah pembelian dari distributor ditambah pembelian dari pedagang pengepul ditambah pembelian dari luar provinsi lebih besar dari 50%, maka blok 2 rincian 1 KBLI-nya harus 46311, 46325, 46315 atau 46331. Blok 3 rincian 13 pembelian dari luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 13 penjualan ke luar negeri harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 4 rincian 11L penjualan ke rumah tangga harus lebih kecil sama dengan 50%. Blok 3 jumlah rincian pembelian dari distributor ditambah pembelian dari luar provinsi harus lebih kecil dari 50%. Blok 2 rincian 9 pertanyaan terkait komisi harus berkode 2. Blok 2 rincian 8 pertanyaan terkait kepemilikan gudang harus berkode 2. Blok 2 rincian 7 pertanyaan mengenai aktif berkoordinasi dengan petani atau peternak harus berkode 2. Kemudian blok 2 rincian 3 badan usaha harus terisi selain kode 1 PT atau kode 2 CV. Blok 5 neraca perdagangan. Pertanyaan pada blok ini diisi oleh responden berdasarkan petunjuk dari PCS. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dengan cermat untuk setiap isian. Rincian pertanyaan pada blok ini harus dipastikan adalah untuk komoditas yang diisi pada blok 2 rincian 2, terkecuali pertanyaan pada blok 5 rincian 2,
total nilai penjualan semua barang yang diperdagangkan. Pembelian dan penjualan barang dagangan hasil produksi selama tahun 2020. Isian besarnya volume dan nilai harus dipastikan dan dicek kewajarannya karena periode pendataannya yaitu selama setahun tahun 2020. Satuan harus menggunakan satuan standar yang telah ditentukan. Pastikan bahwa satuan pada kolom 3 sudah dipilih salah satu dan dicoret yang tidak sesuai. Lihat kewajarannya, sesuaikan dengan jenis komoditas yang diperdagangkan, demikian juga dengan volume dan nilai yang perlu dicek kewajarannya. Rincian 1A kolom 2 adalah volume dari stok awal tahun 2020, sisa tahun 2019. Isian pada blok 5 rincian 1A kolom 2 merupakan keadaan pada 1 Januari 2020. Kolom 4 adalah nilai dari stok awal tersebut. Rincian 1B kolom 2 adalah volume dari pembelian barang dagangan atau volume produksi. Jika pelaku usaha adalah produsen, maka isian kolom 2 merupakan volume produksi selama tahun 2020. Kolom 4 adalah nilai dari volume pembelian selama tahun 2020. Untuk produsen, kolom 4, nilai produksi tidak perlu ditanyakan atau diisi. Rincian 1C dikonsumsi sendiri, termasuk yang diberikan ke pihak lain. Rincian 1D, barang dagangan yang hilang atau rusak. Rincian ini boleh kosong. Rincian 1E, kolom 2 adalah volume dari penjualan barang dagangan atau volume hasil produksi selama tahun 2020. Isikan volume dan juga nilainya pada kolom 2 dan kolom 4. Rincian 1F, kolom 2 adalah volume dari stok akhir sisa tahun 2020. Isian pada rincian 1F kolom 2 merupakan keadaan pada 31 Desember 2020. Kolom 4 adalah nilai dari stok akhir tersebut. Perlu dipastikan yaitu isian pada kolom 2. Pastikan bahwa volume stok awal ditambah pembelian barang dagangan atau produksi sama dengan volume yang dikonsumsi ditambah hilang atau rusak ditambah penjualan barang dagangan atau hasil produksi ditambah stok akhir. A ditambah B sama dengan C ditambah D ditambah E ditambah F. Rincian 2, berapa total nilai penjualan semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2020? Isikan total nilai penjualan dalam rupiah untuk semua barang yang diperdagangkan bila pedagang menjual lebih dari satu komoditas yang diteliti. Nilai penjualan tersebut harus lebih besar atau sama dengan blok 5 rincian 1E. Seandainya isian kosong, konfirmasi kepada pencaca untuk dilengkapi. Selanjutnya blok 5 rincian 3. Berapa persen rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas terkait? Persen rata-rata keuntungan yang diambil pedagang merupakan selisih nilai jual dikurangi nilai beli dibagi nilai beli dikali 100%. Isikan besar nilainya dalam persen. Keuntungan yang diambil adalah barang untuk komoditas terkait yang dijual. Rincian 4. Untuk komoditas yang diteliti selama tahun 2020 dibandingkan 2019, tanyakan kepada responden rata-rata harga jual, rata-rata harga beli, pasokan barang, dan permintaan pasar. Pastikan hanya ada satu yang terisi, apakah naik, turun, atau tetap. Rincian 5, tuliskan kondisi selama tahun 2020. Tanyakan kepada responden apakah ada operasi pasar, impor, atau bencana alam yang terdiri dari kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, pandemi, dan sebagainya. Pastikan bahwa isian hanya satu kode yang dilingkari. Bila lebih dari satu kode yang dilingkari, maka tanyakan kepada petugas. Pastikan juga bahwa isian yang tertera pada kotak pada rincian 4 itu hanya berisi kode 1 atau 2 atau 3. Sedangkan untuk rincian 5, pada kotak hanya terisi 1 atau 2 dan pastikan yang dilingkari sama dengan yang tertera di kotak. Blok 6, catatan. Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, tuliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, PCS dan PMS bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner. Blok 7, keterangan petugas dan pemberi jawaban.
Periksa apakah PCS telah menuliskan nama di rincian 1, telepon di rincian 2, tanggal pelaksanaan kegiatan di rincian 3, dan membubuhkan tanda tangan di rincian 4 pada kolom 2. Bila PCS belum mengisi rincian tersebut, diminta agar mengisinya sebagai tanda pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian dan telah melakukan perbaikan atau pembetulan, PMS harus mengisi rincian 1 sampai dengan rincian 4 pada kolom 3 sebagai bukti dokumen tersebut telah diperiksa. Periksa kembali apakah sudah diisi secara lengkap yang meliputi nama pemberi jawaban, nomor telepon, tanggal, dan tanda tangan. Hal ini berguna sebagai bukti pengesahan bahwa isian dalam kuesioner ini benar-benar merupakan jawaban responden yang sesuai dengan usahanya. Demikian materi ini disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.